Halo pemirsa, dunia kita kembali hadir menemani Anda dan Ya. kali ini kami bawakan dari Arlington, Virginia bersama saya Rifan Dwi Astono. Dan saya Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Nah, kita sekarang kan sedang gencar-gencarnya mengajak pemirsa dunia kita untuk ayo bertanya apapun tentang kehidupan di Amerika Serikat. Yes. Dan sekarang ini kita mau membuka program dunia kita ini dengan pertanyaan dari salah satu pemirsa yang sudah terpilih, Yes. yaitu Andrian di Serpong. Halo. Halo dunia kita, di Indonesia kan program vaksinasi masih nunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. Nah, kalau di Amerika sendiri, udah sejauh mana sih vaksinasi? Terus gimana langkah Amerika buat nangkal virus corona baru dari Inggris yang katanya jauh lebih menular? Terima kasih. Terima kasih Andrian untuk pertanyaannya dan ya memang di Amerika Serikat sendiri program vaksinasi belum lama ya dimulainya Ya. baru sekitar sebulanan terakhir Jadi ini. masih agak kagok walaupun Betul. sudah banyak yang menerima. Betul, dan yang menerima ini memang diutamakan adalah para tenaga kesehatan yang ada di Ya. garda terdepan dan Ya. juga orang-orang yang punya apa sebutannya comorbid, punya Iya. kondisi kesehatan dan Betul. juga mereka yang tinggal di nursing home atau semacam panti reda ya. Iya, jadi warga lansia. Betul, dan sejauh ini sih memang belum bisa dikatakan maksimal, bahkan ini juga diakui oleh pemerintah Amerika Serikat Iya. dan memang sudah tidak berhasil mencapai target sebelumnya. Katanya kan pengennya akhir 2020 20 juta warga yang sudah disuntik. tervaksinasi. Yes. Ya, ternyata belum ya sekarang Belum. ya. Dan juga berdengar kasus-kasus ya di mana ada vaksin yang terbuang karena kadaluarsa. Betul. Nah, ini juga mungkin karena pengaturan dari siapa yang mendapatkan atau prioritas yang Yes. mendapatkan vaksin itu sendiri. Jadi kalau misalnya ternyata tidak sesuai atau tidak bisa menemukan kelompok-kelompok yang harus diprioritaskan itu, ya terpaksa vaksinnya terbuang gitu terbuang. kan, dan Iya. memang di ada beberapa negara bagian termasuk juga di California, negara bagian ini pemerintahnya tuh sedang mempertimbangkan apakah sebaiknya kesempatan untuk mendapatkan vaksin itu persyaratannya diperingan. Longgar, ya, dilonggarkan, Jadi ya. misalnya nggak cuma untuk lansia sama tenaga kesehatan, tapi Betul. juga orang-orang yang mungkin pengen lebih awal dapatnya tapi memang mungkin ada di prioritas terakhir Ya. sebelum kadaluarsa. Ya udah sini sekarang suntik. Ada beberapa insiden ya di mana orang-orang di misalnya di supermarket gitu ya malam-malam, oh ini daripada kadaluarsa nggak apa-apa deh siapa yang mau vaksin gitu. Betul. Ya, tapi ini memang sebuah adjustment atau sebuah masa penyesuaian. Ya, ini diharapkan bisa sesuai dengan janji dari kubu Biden bahwa dalam 100 hari pemerintahan Joe Biden nanti vaksin yang sudah disebarkan bisa mencapai 100 juta penduduk. Betul Ya. sekali. Nah, tapi sekarang memang upaya yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat ini bukan cuma untuk memvaksinasi warganya, tapi juga mencegah perbakan virus corona, apalagi yang jenis baru nih, yang dari Betul. Inggris. Nah, ini dilaporkan ada 4 negara bagian yang sudah mengalami adanya virus varian baru ini. Betul. Jadi ya ini kurang Mengenakan. mengenakan ya di tahun baru. Tapi Betul. semoga nanti distribusi makin baik, semakin bisa tercegah lebih dini. Semoga menjawab ya Andrian. Nah, bicara soal vaksin, ini tentunya kita juga bicara soal penyimpanan. Betul. Dan penyimpanan vaksin inilah yang agak-agak tricky ya. Betul. Karena ada sejumlah vaksin, misalnya dari Moderna Betul. atau dari Pfizer yang harus disimpan dalam suhu sangat rendah. Betul, bahkan sampai minus 70 derajat Celcius. Nah, Iya. tapi di samping tantangan ini juga menjadi semacam berkah untuk beberapa industri, Betul. terutama untuk industri pembuat es kering atau dry ice. Saat Amerika Serikat menuju pemberian izin penggunaan vaksin COVID dari Pfizer-BioNTech, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga vaksin pada suhu sangat dingin. It's got to be kept between not minus 70 and minus 90, which the dryest can do. Pabrik es kering di Baltimore ini memiliki pengalaman puluhan tahun dan 5 karyawan urusan gudang. Menurut GM-nya, mereka tidak ingin menguasai pasar. This is going to be a national deal. I don't believe there's any one dry ice company that can take care of all that. Sebagian besar perusahaan seperti Capital Carbonic sudah memproduksi es kering dengan ukuran dan bentuk tertentu. Pfizer dan kemungkinan besar perusahaan vaksin lainnya akan membutuhkan es yang dibuat dalam bentuk butiran lebih kecil dari ukuran standar 5/8 inci. It's a lot. It'll fit down in the boxes a lot more than a regular 5/8 standard pellet. This is for a lot of biomedical researchers that use this.
Meskipun tugas pembuatan es kering tampak berat, tapi menurut Paul, setelah bertahun-tahun bekerja sama dengan National Institutes of Health, perusahaannya siap menghadapi tantangan baru ini. We're ready. I mean, our tanks are full. You know, I mean, we're capable of running 7 days a week. Perusahaan Capital Carbonic berharap saat distribusi vaksin dimulai di Amerika Serikat, maka produksi es kering atau dry ice akan beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dari Baltimore, Maryland, VOA. Nah, kita sekarang istirahat dulu pemirsa. Betul, tapi untuk Anda yang juga punya pertanyaan seperti Andrian tadi soal apapun tentang Ya. Amerika, misalnya tentang vaksin, Betul. tentang pilpres, atau Ya. tentang gaya hidup kami di Amerika, Pemerintahan Biden berikutnya. nah, silakan kirimkan pertanyaannya dalam bentuk video langsung ke Instagram VOA Indonesia atau ke Betul. Instagram kami berdua, Iya. seperti yang ada di Layar layar ini. Anda. Kalau gitu sekarang kita istirahat sejenak, nanti kita bakal balik lagi dengan cerita-cerita menarik lainnya, tetaplah di Dunia Dunia kita. Halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Dunia Kita produksi VOA, masih ditemani saya dan Rifan dari Arlington, Virginia. Betul. Nah, masa pandemi di tahun baru, apa yang biasanya menjadi tren, ya, Yes. terutama misalnya di bidang fashion gitu ya, Hmm. itu ternyata nggak kejadian tahun 2020. No, Karena pandemi ini. Ya apparently orang-orang tinggal di rumah, Ya. nggak ada istilahnya nggak ada keperluan atau kebutuhan untuk memakai baju yang terlalu gimana-gimana gitu Betul. untuk bisa dipertunjukkan ke orang lain. Jadi kayak tren fashion 2020 salah. Piyama. Oh, piyama. Piyama kayaknya. Salah tapi ya, bukan Salah yang ya. fancy-fancy tapi pakai piyama karena Betul. orang-orang sekarang harus kerja dari rumah, Ya, olahraga aja dari rumah. betul. Jadi ya udah atasannya rapi, bawahnya Bawahnya celana pendek atau yaitu piyama ya. betul. Nah, jadi sebetulnya apa saja yang menjadi tantangan bagi para perancang busana untuk tahun 2021 ini? Langsung aja kita simak liputannya pemirsa. Gaya busana yang diantisipasi menjadi tren tahun 2020 tak pernah terwujud bersaing dengan baju rumahan bahkan piyama. Mostly a COVID-19 piece where you are just home, you still want to look sexy and wear a crop top. Pasangan perancang busana asal Rusia, Marussia Kazakova dan Burkindi, membuka galeri mereka di New York di tengah pandemi. Busana di Jankoy punya ciri khas kombinasi antara dongeng Afrika dan Rusia dengan busana olahraga Puma. Mereka sudah cukup lama beroperasi, tapi pandemi mendongkrak penjualan. How do you express yourself? Even if we go out, we need to be able to express ourselves. You can see now everybody wearing messages. We want to show who we are. Pandemi telah merumahkan baju-baju kantor, sepatu formal, dan hak ke dalam lemari hingga saat yang belum bisa ditentukan. Bekerja di rumah lebih membutuhkan kenyamanan daripada penampilan, kecuali jika ada panggilan atau rapat video. Itu pun seringkali hanya butuh berdandan pinggang ke atas. COVID-19 juga melejitkan popularitas belanja daring dan membuat orang enggan belanja sesuai salah satu resolusi 2021 yang populer, yaitu orang ingin semakin berhemat dan belanja seperlunya. Tapi masker tak pernah sepi peminat karena selain menjaga keselamatan bisa menjadi fashion statement. Gagasan itu yang mendorong sejumlah desainer merancang pelindung baru yang memungkinkan wajah tetap bisa terlihat dan tetap aman berada di publik. The idea is to let people work close and safe. Instead of standing 6 feet apart, that people can be close. You can talk to somebody. Yeah. And be protected without covering their face. Like, you know, everybody now has a mask. You can't see their face. You can't hear what they're saying very clearly. When you can see the expressions, it's much more, you know, free. Maka diprediksi tren busana 2021 menitik beratkan pada rasa tanggung jawab pada komunitas dan ramah lingkungan. Selain itu yang tak kalah penting, rasa nyaman. Dari kota New York, VOA. Semoga di tahun ini atau mungkin tahun depan kita bisa menikmati lagi tren fashion yang lebih apa ya, lebih wow, Lebih wow, ceria, ya, tidak dan yang
tidak ada lagi pandemi Betul. ya. Nah, tentunya juga ini harapan banyak orang, termasuk juga mereka yang sekarang mungkin melarikan diri dalam tanda kutip ke media sosial, misalnya seperti di TikTok. Iya. Nah, ini jugalah yang kemudian dijadikan platform untuk mencoba untuk memulihkan diri, Menyembuhkan diri. dan gitu ya. menyembuhkan rasa depresi, stres karena selama pandemi ini harus sendirian terus Ya. oleh seorang sarjana neurobiologi dengan cara bermain cello ya, Nek? Cello. Andrew Savoya, pemain cello berusia 24 tahun asal Virginia, adalah bintang medsos. Akun TikToknya, Savoy Boy, yang baru dibuat Juli lalu, punya jutaan like dan view hanya dalam beberapa bulan. There were some very catchy songs on the app, and songs that you're just watching a video and it makes you want to get up and dance. And there was only like a quick little segment that I would see, and I was like, okay, I could try to recreate this on the cello. So I did that. I had one of my buddies record it. And it was so fascinating because of the positive reaction that it received. I did not think that it would be received as well as it did. Rangkaian cobaanlah yang menuntun Andrew ke sini. Putus cinta, gagal masuk fakultas kedokteran, depresi, secara tak disangka justru berkontribusi pada kesuksesannya. Music for me has been a way for me to, like I said, process emotion, experiences, memories that I've had. But it has an ability to heal because it can do the same thing for other people, and it's very unifying. I listen to lots of different kinds of music. I listen to hip-hop, I listen to rock music, country music sometimes, lots of classical music, and countless other genres. And I just try to do songs that have a melody line that would work well on this instrument. This instrument has such a diversity in its sound. Walau begitu, musik bukanlah pilihan karir Andrew. Sarjana biologi syaraf dari Virginia Tech ini ingin menjadi dokter spesialis syaraf. Namun, dua rencananya, musik dan kedokteran, tak terpisahkan. Ini terlihat oleh mantan pengajarnya. I could definitely see a specific, sector of the population who has a specific fear, or depending on the type of illness that you have, that you can actually be soothed by music. And if you watch him when he plays, and of course, I only started watching him recently, he's very, very passionate how he actually started playing the cello. I think that process sort of healed him. Sejauh ini, Come Get Her yang aslinya dibawakan duo hip-hop Ray Shremmer ditonton lebih dari 3 juta kali. Andrew berharap penontonnya akan terinspirasi mencari kesembuhan dengan bermain musik atau menikmatinya. Dari Arlington, Virginia, VOA. Ya, itu semoga bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua bahwa media sosial itu bukan cuma buat ya eksis atau hahihi, tapi juga bisa digunakan untuk menjadi fungsi yang lebih bermanfaat sebetulnya ya bagi diri kita, tapi juga bagi lingkungan sekitar kita seperti yang dilakukan tadi. Betul. Nah, sebelum kita lihat lagi cerita-cerita menarik lainnya, kita juga mau mengingatkan pemirsa yang punya pertanyaan seputar Amerika Serikat apapun itu, silakan kirimkan pertanyaannya dalam bentuk video melalui Instagram VOA Indonesia atau Instagram kami berdua. Dan jangan lupa untuk para penanya kita bakal kasih namanya kalender VOA 2021 ya. Jadi persediaannya terbatas, langsung aja kirim pertanyaan Anda lewat video ke DM kami. Yuk kita istirahat lagi, Rifan. Kita nanti bakal balik lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Pemirsa, kembali lagi dalam dunia kita dan masih kita bawakan dari Arlington, Virginia. Dan kita mau pindah dulu nih ke Texas. Ke Texas Selatan. Ada apakah di sana? Di sana ada sebuah desa. Namanya ada sebuah kota. Lucu banget kota namanya Boca Chica. Ya, ternyata SpaceX di situ tuh sedang membangun juga sebuah roket yang nantinya bakal menerbangkan orang-orang ke planet Mars sampai-sampai sang pendiri Tesla, SpaceX ya, Elon Musk ya, Tesla juga sih. Tesla juga sih bener ya. Dia juga bilang bahwa tempat itu adalah gerbang menuju Mars. Nah, seperti apa kotanya? Langsung aja pemirsa kita lihat liputannya.
Di ujung selatan Texas yang disebut Boca Chica, di sepanjang Jalan Raya 4 Texas, terdapat situs bersejarah dari pertempuran terakhir Perang Saudara Amerika. Dan tidak jauh dari situ, di jalan raya yang sama ada pemandangan lain yang membuat sejarah. Sebuah bandar antariksa yang mungkin menjadi awal perjalanan antar planet. Di sini, SpaceX membangun dan menguji prototipe untuk roket generasi berikutnya yang disebut Starship untuk suatu hari nanti menerbangkan manusia ke bulan dan planet Mars. People are going to want to come down and they're going to want to see this crazy pushing the boundaries of what's possible. David Santinella adalah pilot maskapai yang belum terbang karena adanya pandemi. Ketika SpaceX memilih Texas Selatan sebagai lokasi bandar antariksa untuk Starship, David melihat adanya peluang. You know what? You only live once, so I bought it, and then it was a tremendous amount of work, but it's really coming along. David membeli tanah dekat bandar antariksa masa depan ini dan mulai membangunnya untuk jadi tempat pecinta antariksa menonton peluncuran roket, lengkap dengan tempat perkemahan dan trailer untuk disewa. If it lands, it's going to be amazing. If it crashes, it's going to be amazing. Either way, I'm going to be there and watch it. Warga setempat sudah menyaksikan keberhasilan dan kegagalan seperti uji terbang yang terbakar saat mendarat. Pendiri SpaceX, Elon Musk, memberi selamat kepada timnya di media sosial dengan mengatakan mereka mendapatkan semua data yang dibutuhkan. Elon menggambarkan Texas Selatan sebagai pintu gerbang ke Mars. Ia sangat yakin manusia bisa mendarat di planet merah itu dalam 6 tahun ke depan. Sejak mulai beroperasi tahun 2014 di Texas Selatan, SpaceX telah membangun dan melakukan pengujian untuk Starship, roket yang dapat digunakan kembali dengan cepat dan bertujuan membuat perjalanan antar planet seperti perjalanan udara. Tempat pengujian ini membawa banyak pekerjaan. Tapi pembangunan ada ongkosnya. Menurut sejumlah warga desa dekat bandar antariksa baru ini, mereka harus menjual rumah mereka ke SpaceX dengan harga yang mereka harapkan bisa lebih tinggi. Dan kini karyawan SpaceX telah pindah ke tempat mereka. We had a home that SpaceX needed, and that home was right in the middle of the compound for the production shipyard. We had no way to get away from the construction. Maria akhirnya bisa berunding dengan SpaceX dan pindah pada bulan Maret lalu, sehingga karyawan SpaceX akhirnya bisa segera pindah ke bekas rumahnya. Kini dari rumah barunya, Maria bisa melihat perkembangan prototipe roket SpaceX dan menulis mengenai hal ini. Namun ia berharap SpaceX memilih lokasi yang berbeda sehingga hidupnya tidak terganggu dan satwa liar di wilayah ini bisa tetap dilestarikan. Dari Boca Chica, Texas, VOA. Ya, inovasi dan industri baru seperti tadi itu memang membawa keuntungan ya, atau ya kemaslahatan lah bagi kota-kota seperti Boca Chica dan kota-kota kecil lainnya di Amerika Serikat. Itu yang memang dibutuhkan, developing gitu ya. Betul. Nah, tapi ini juga menimbulkan masalah. Antara lain polusi ya, misalnya, atau juga sampah. Semakin banyak orang, semakin banyak sampah tentunya. Siap nggak tuh menanganinya? Itu dia nih yang lagi dihadapi di New York. Jadi di sana ini sekarang saking banyaknya masyarakat yang tinggal di sana, jadi produksi sampahnya pun bejibun banyak sekali. Sampai-sampai, wah kayaknya kalau misalnya kita merecycling semuanya ini biayanya mahal. Betul. Apalagi setelah tahun 2018, itu Amerika Serikat tidak bisa lagi mengekspor sampah mereka ke Tiongkok, ke Cina. Nah, kira-kira kayak gimana ya solusi untuk menyelesaikan masalah sampah ini di New York? Ini liputannya. Dengan 8 juta warga, New York City merupakan salah satu kota terpadat dan tersibuk di dunia. Seperti kota metropolitan lainnya, selalu ada masalah tak terelakkan, banyaknya sampah. Memang program daur ulang berjalan rutin, tapi selalu ada tantangan. Compliance is a big challenge, and in a city as diverse as New York, it's always been a challenge. Kota New York memproduksi 12.000 ton sampah per hari, tapi hanya bisa mendaur ulang 17% dari itu. Salah satu alasan utama adalah tanpa bisa mengekspor sebagian sampah ke Tiongkok, daur ulang menjadi sangat mahal. There's no city in the United States that is winning with recycling right now. Turns out that it's become a money loser for municipalities around the country. And in the past, they'd actually been shipping it abroad to be dumped. Dulu perusahaan pendaur ulang plastik, kertas, kaca, dan logam membeli sampah dari Pemda. Akhir-akhir ini, kota justru membayar perusahaan untuk mengangkut sampah.
Seringkali sampah harus diangkut ke tempat yang jauh, memperparah jejak karbon. Kini Pemda dan perusahaan mulai beradaptasi. Fasilitas yang terletak di selatan kota New York ini berharap bisa menangani lebih banyak sampah tahun ini. When things get handled many times and there's a lot of waste in the stream, it becomes more costly for the community to recycle. Fasilitas ini dilengkapi alat penyortir canggih dengan sensor optik, penyaring dan pemilah ukuran, yang berarti mengurangi boros materi dan tenaga kerja. We project a savings to the taxpayers and the municipalities of Monmouth County of over $2 million in our first year. Tapi jumlah sampah padat dari Kota Madya hanya 3% dari total sampah nasional. Pakar berpendapat perusahaan yang membuat produk medis, pertanian, industri, dan elektronik perlu investasi lebih untuk membantu daur ulang produk mereka. If corporate powers were willing to take responsibility for the end result of the materials that they put into the marketplace, so that their relationship to the market and to us as consumers would be more of a circular model instead of a linear model, that would be a really big step. Banyak Pemda masih kewalahan dengan hilangnya Cina sebagai negara tujuan sampah daur ulang. Tapi para pakar berpendapat bahwa tahun-tahun mendatang merupakan masa pencerahan di bidang pengelolaan sampah dengan diterapkannya undang-undang dan teknologi baru untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dari New York, VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita, tapi jangan khawatir kalau misalnya Anda masih pengen nonton lagi konten-konten VOA Indonesia lainnya termasuk dunia kita, silakan langsung kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau langsung mampir ke akun YouTube kami di VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di media sosial, di YouTube tadi, di Facebook, juga di Instagram dan di Twitter di akun @voaindonesia. Dan seperti Andrian Saputra di Serpong tadi, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung aja kirimkan pertanyaan Anda lewat video melalui DM @VOA Indonesia atau di DM kami berdua ini seperti yang tertera di layar. Nah nanti kalau misalnya pertanyaan Anda terpilih, Anda akan mendapatkan kalender VOA 2021. Tapi persediaannya terbatas ya Van ya, jadi langsung aja kirim sekarang. Cepat sekarang juga ya. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi pastinya minggu depan ya. Dengan penanya-penanya lainnya dan juga dengan konten-konten menarik lainnya dari VOA Indonesia. Kita pamit undur diri dulu dari Arlington, Virginia. Saya Rifan Dwi Astano. Dan Aryatna Budianto. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Bye. Dadah.